Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Please record your last words. Do not vomit inside the vehicle. Do not vomit inside the vehicle. If you are satisfied with this recording, speak or select 1. Dari total usia kalian saat ini, coba hitung, udah berapa lama karakter mainan hidup dalam film Toy Story mewarnai memori usia kalian? Well, I'm 40 years old, dan masih menganggap Toy Story salah satu film animasi segala usia terbaik sejauh ini. Satu tokoh karakter mainan ikonik, Buzz Lightyear, ternyata mendapatkan perhatian Disney Pixar, sampai pada akhirnya dibuatlah debut filmnya. Hanya saja dengan keterbukaan Disney Pixar yang makin kemari, makin terang-terangan pro sama kaum pelangi, ternyata berdampak sama respon akhir film Lightyear di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Ya, setelah akhirnya menunggu sekian lama dan pupus harapan kalau film Lightyear yang seharusnya direncanakan rilis di Indonesia Juni kemarin harus gagal tayang karena menampilkan tokoh karakter Les Biola dengan cukup eksplisit. Ya, dampak pencekalan penayangan film ini ternyata merembet ke beberapa negara lainnya, 2 diantaranya seperti Malaysia dan Arab Saudi. Oke, mari kita singkirkan sejenak isu kaum pelangi di film ini. So, gimana dengan pendapatku terhadap film Lightyear? Well, Lightyear ternyata tidak seburuk kata sebagian orang. Film ini emang menuntut kita membuang segala kenangan manis terhadap tokoh Buzz di film Toy Story. Buzz Lightyear tidak lagi semanis itu. Transformasi karakternya dibuat selayaknya tokoh manusia di film-film 3D animasi. Oke, mungkin ada pertanyaan, apakah film ini ada hubungannya dengan Toy Story? Jawabannya ada, tapi tidak untuk sebagai spin-off atau sequel cerita Toy Story, melainkan hanya menggunakan tokoh-tokoh mainan ikonik tersebut, dengan visual tidak lagi sebagai mainan di masa mendatang, seperti halnya Buzz dan juga Zurg di film Lightyear ini. Oke, visual memegang peranan dan poin tertinggi di film Lightyear, khas Disney Pixar. Meski tidak lagi menyuguhkan visual colorful seperti film-film animasi mereka lainnya, nyatanya Lightyear mendapatkan perhatian yang maksimal. Detail-detail karakter, landscape planet asing, semua hal terlihat begitu sempurna. Menurut pendapatku yang nonton film ini dari jalur orang dalam. Naskah cerita di beberapa babak memang tampak solid, selebihnya terasa buang-buang waktu. Aku lebih senang kalau film Lightyear diproduksi sebagai serial animasi, bukan sebagai film seperti ini. Dengan begitu ada potensi besar yang dapat membawa tokoh Buzz ke level maksimal, dan bahkan itu juga yang bisa di kemudian hari jadi kesempatan tokoh-tokoh mainan hidup Toy Story untuk bergabung dengan cerita Toy Story yang berkembang dewasa tapi tetap ramah anak-anak. Ya, paruh awal Lightyear emang bikin aku sedikit frustasi, khawatir karakter Buzz emang dibuat serapuh itu tanpa motivasi yang begitu jelas ke akhir filmnya. Beruntung ada tokoh kucing robot bernama Sox, ngasih hal yang begitu menarik buat kita bisa bertahan sama film ini. Sebenarnya beberapa scene hot run dengan partner Les Biolanya atau kehidupan lesbiannya selagi cutnya halus nggak akan merusak cerita keseluruhannya kok, dan masih sangat layak buat ditayangkan di bioskop. Film Lightyear adalah debut remake Buzz sebagai tokoh mainan hidup Toy Story yang nggak bisa dibilang jelek dan juga nggak bisa dibilang bagus. Aku masih berharap Disney Pixar bersedia membuat film seperti Lightyear ini tapi dalam format serial yang mungkin bisa dirilis di Disney Plus Hotstar. Buzz Lightyear didubbing Chris Evans, kucing robot Sox didubbing Taika Waititi, Izzy Hawthorne didubbing Keke Palmer, dan Zurg didubbing oleh James Brolin. Silahkan ditonton di jalur orang dalam yang kalian tahu. Jangan tanya di mana karena aku begitu berdosa. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.